Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Bertemu lagi ya dengan saya Dodi Ferdiansyah di mata kuliah Jaringan Komputer atau Komputer Networking. Oke, sekarang kita berada atau masuk di pertemuan keempat, dan di materi keempat ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang manajemen jaringan atau network management. Bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan yang booming ya, yang mulai banyak digunakan saat ini, yaitu virtualisasi dan juga cloud computing. Nah, kita mulai dari cloud computing dulu ya sekarang ya. Nah, kalau kita bicara tentang cloud computing, sudah nggak asing lah kata-kata cloud ini sebenarnya udah lama juga ya. Teknologi cloud ini udah lumayan lama, tapi sekarang itu masih tetap digunakan dan mulai bervariasi lah penggunaan atau penerapannya. Ya, nah, kalau misalkan kita lihat kata cloud computing ini, biasanya dia merefer terhadap penyediaan-penyediaan sumber daya IT melalui internet sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permintaan. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan? Resource-resource apa yang dibutuhkan oleh IT, oleh user ya melalui internet? Nah, itu biasanya disediakan ya, sesuai dengan permintaan user tadi. Itu cloud computing. Jadi kalau misalkan, oh saya butuh server dengan spek seperti ini, RAM seperti ini, prosesor seperti ini, ya. Tapi diakses melalui jaringan, ya, bukan di lokal. Itu disebut dengan cloud computing. Ya. Nah, biasanya cloud computing ini disewakan biasanya, disewa. Ya. Dan harganya biasa dicasnya, harganya itu dicas itu bukan per apa ya? Biasanya bukan per bulan atau per tahun, tapi disewanya itu per penggunaan, ya, per penggunaan. Kita menggunakan berapa tera nih, misalkan hard disknya atau apa namanya, storage-nya. Nah itu akan dikalkulasi sampai dengan harganya muncul. Jadi kalau misalkan saya nyewa 1 tera hard disk, belum tentu sewanya adalah seharga 1 tera, tapi sesuai penggunaannya. Dia akan terus berubah-ubah. Semakin kita menyimpan data banyak-banyak, dia akan terus harganya berubah-ubah. Price-nya akan berubah-ubah. Bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Nah, ini yang seru. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya AWS ya. Nah, sistem AWS seperti itu. Ya, jadi kita tinggal sewa, perangkatnya seberapa, kemudian akan dihitung per penggunaannya. Ya. Nah, kenapa ada cloud computing ini? Jadi, si konsep cloud computing ini ada sebenarnya untuk menawarkan solusi kepada para pengguna. Artinya memberikan solusi kepada kebutuhan-kebutuhan para pengguna infrastruktur IT yang ingin menggunakan dengan biaya rendah. Karena kalau kita bikin infrastruktur IT, bikin server aja misalkan, paling-paling kita harus butuh puluhan juta. Ya, itu pun bukan server yang high end, ya mungkin yang entry level, server-server yang puluhan juta tadi. Nah, tapi kita bisa menggunakan atau ya kita bisa menyewa sebuah komputer dengan spek yang bagus, tapi harganya bisa lebih murah. Karena apa? Karena tadi sesuai penggunaannya tadi. Jadi kalau kita beli server yang gunanya cuma sedikit, ya berarti harga servernya nggak akan bisa berkurang kan ya? Ya segitu aja gitu. Kalau fisik ya, server fisik. Kalau ada penggunaan baru, ya berarti kita harus upgrading, bayar lagi dan seterusnya. Ini tidak. Jadi bayarnya itu sesuai dengan penggunaannya. Itu lebih lebih efektif sebenarnya ya. Buat perusahaan-perusahaan atau buat para pengguna yang memang terkendala terhadap biaya jika ingin mengimplementasikan eh, layanan IT-nya, infrastruktur IT-nya. Ya. Nah,
Metode-metode yang dibutuhkan di IT infrastruktur tradisional itu ya pertama inputan dari manusianya, kemudian harga yang mahal dari perangkat-perangkatnya. Ya, dari perangkat-perangkat IT itu kan mahal-mahal sekali, Mas. Apalagi kalau kita bicara tentang server, bicara tentang jaringan backbone, itu ya, jangan samakan kayak bikin pakai jaringan lokal gitu ya, pakai UTP misalkan gitu kan, enggak lah. Ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan logistik yang sangat besar, kemudian juga uang ya, pasti ujung-ujungnya berhubungan dengan kebutuhan apa? Uang, penggunaan uang. Ya, nah itu kalau kita menggunakan infrastruktur tradisional ya zaman dulu, metode tradisional. Ya. Nah, gambar ini yang di depan ini contoh salah satu contoh penerapan terhadap cloud computing ya. Atau bahasa Indonesianya ya komputasi awan ya, namanya komputasi awan. Jadi kalau lihat dari gambar semua resource kita ada di dalam awan. Awan itu kan ya representasi dari internet ya, jaringan publik. Jadi ada di dalam situ. Kita nggak tahu posisinya di mana. Tapi kalau misalkan ya contohnya misalkan bukan promo juga gitu ya. Tapi misalkan kalau pernah nyoba AWS, nah biasanya kita bisa pilih regional kita mau di mana. Artinya server ini mau disimpan di mana nih, di negara mana. Nah, kita bisa pilih di situ. Ya. Nah, di dalamnya itu macam-macam, resource-nya macam-macam, bisa infrastrukturnya yang disediakan, kemudian bisa platformnya, atau bisa aplikasi yang disediakan. Jadi kita tinggal pakai. Ya. Kemudian fitur-fitur dari cloud computing apa saja, Pak? Nah, banyak ya. Kalau teman-teman baca di slide-nya, ya lumayan lah, ya lumayan banyak. Ya, yang pertama, cloud computing itu beroperasi dalam sistem atau lingkungan computing yang terdistribusi, yang tersebar. Ya, mungkin harddisknya ada di Jepang, kemudian RAM-nya itu ada di apa namanya di Rusia mungkin ini mah ya contohnya. Kemudian prosesornya itu ada di Singapura. Ya, kita kan nggak tahu. Yang penting kita sudah disediakan ini environment cloud-nya, udah ada. Ya, tinggal pakai. Ya, kemudian bisa meminimalisasi kemungkinan kegagalan atau kerusakan terhadap infrastruktur. Ya, akibat dari banyaknya server yang kita pakai. Yalah, jelas. Artinya kalau kita punya server fisik di dalam perusahaan kita, pertama kita harus sediakan ruang khusus server atau bisa dibilang apa ya data center lah ya. Disebut dengan data center. Kita harus punya uang itu atau NOC misalkan network, cuma network sih. Ya mungkin sama lah. Nah, kita harus punya ruang itu. Kemudian kita harus mempunyai berbagai macam server. Kalau perusahaannya itu punya layanan-layanan yang berbeda-beda dan banyak. Punya email server, ya, kemudian punya file server, punya application server. Semuanya itu dipisah-pisahkan server-servernya. Ya, kalau ada 3, ya semuanya tiga-tiganya. Ya, berarti ada 3 server fisik. Semakin banyak server fisik berarti akan membutuhkan uh, energi atau listrik yang besar. Kemudian harus butuh stabilizer yang kuat, yang stabil juga. Yang bagus lah istilahnya. Kemudian ventilasi udara atau sistem pendinginnya juga harus bagus. Kita harus berpikir ke sana kalau punya server sendiri. Ya. Nah, tapi kalau misalkan cloud computing, kita nggak usah mikirin itu. Ya udah ruangan itu jadiin ruangan OBK gitunya atau dibikin kafetaria misalkan ya. Dimanfaatkan dengan ruangan-ruangan yang lain gitu loh. Nah, tapi semua kebutuhan server itu ada di cloud semua. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang rusak,
misalkan yang fisik ya, ada server fisik satu yang rusak, berarti kan orang nggak bisa ngakses ke sana. Kita harus perbaiki dulu, cari dulu apa yang rusak, kita ganti, kemudian kita jalankan, backup lagi. Ya, tapi kalau ini mah kita bisa meminimalisasi kejadian-kejadian seperti itu. Berarti tidak akan pernah rusak dong Pak, server-server di cloud Pak. Enggak gitu juga gitu. Kemungkinan rusak bakal ada, tetapi risikonya sangat kecil sekali. Karena itu adalah tanggung jawab si penyedia layanan cloud-nya, bukan kita. Karena kita sudah nyewa di sana, berarti semuanya itu adalah tanggung jawab mereka. Kalau ada apa-apa, kita tinggal komplain, kan beres masalahnya. Ya. Terus apa lagi ya? Ini ada cloud computing allow for the large scale on demanding provision of IT resource without a need of engineer. Betul. Ya. Sekarang kalau kita punya ruang server atau DOC misalkan ya, data center ya, DC sorry. Kita punya ruangan data center, punya ruangan network center. Berapa pegawai yang dibutuhkan untuk ngelola layanan-layanan yang ada di data center ataupun network center tersebut? Nggak mungkin satu orang dong, ya kan? Kan server itu kan jalannya 24 jam. Masa satu orang ngejagain terus selama 24 jam, selama 7 hari, nggak ada libur, ya nggak mungkin dong. Kan pasti harus ada shift-shiftnya. Kan? Nah, itu dipikirkan, karena ketika kita menggunakan yang fisik, kita harus berpikir resource manusianya juga, urus menjaga itu, maintenance itu, dan seterusnya. Dan itu harus dibayar, ya. Para manusia di situ harus dibayar. Tapi kalau di cloud, mungkin kita cuma butuh satu orang, engineer-nya, yang bertugas untuk memantau saja. Karena kita bisa pantau dari rumah, kita bisa pantau dari kantor, dari jalan. Kita bisa pantau karena di cloud. Ya, seperti itu. Kemudian, cloud computing enable multiple user to share resource. Iya, jelas. Jadi yang namanya cloud computing itu dia mengizinkan kita atau banyak user itu saling berbagi sumber daya. Jadi dengan satu aplikasi, semua user yang ada di perusahaan itu bisa pakai secara bersamaan. Makanya bekerja di cloud itu lebih efisien. Ya, lebih efisien dibandingkan dengan kerja di masing-masing gitu ya. Nah, itu makanya di luar negeri itu ada satu metode cara bekerja ya, cara bekerja di perusahaan-perusahaan itu ada yang disebut dengan home office. Jadi di luar itu memang sudah mengizinkan orang-orang untuk bekerja dari rumah. Ya dengan cara mereka terkoneksi ke cloud. Tinggal akses saja, tinggal pakai aplikasinya. Sharing dengan yang lain. Oke, dan masih banyak lagi lah fitur-fiturnya ya, fitur-fitur dari cloud computing ini. Nah, untungnya apa kalau kita pakai cloud? Yang pertama itu yang berhubungan dengan biaya. Pasti paling atas itu biaya. Dibandingkan bagaimanapun, antara cloud dengan yang fisik, pasti akan lebih rendah biaya ketika menggunakan cloud computing dibandingkan dengan yang fisik. Ya, fisik itu mahal sekali, Mas. Investasi awalnya itu mahal sekali. Ya. Itu jadi nomor satu itu pasti bicara cost. Yang kedua juga masih bicara cost, tapi bisa dihubungkan dengan kebutuhan perusahaannya. Ya. Jadi kita nggak perlu invest biaya IT yang besar-besar dari awal.
Ya, cost untuk investasi IT di perusahaan bisa kita potong ya, untuk biaya-biaya yang lain. Misalkan buat nambah gaji pegawai, kan lumayan tuh. Ya. Invest IT, perusahaan-perusahaan itu buat invest IT itu pasti akan memerlukan biaya besar. Ya. Nah, akan lebih baik misalkan ya udah dipakai buat marketing misalkan, dipakai buat produksi. Ya, karena emang murah kok, bukan murah sih. Saya nggak bilang murah juga ya, tapi lebih rendah, biaya itu lebih rendah dibandingkan dengan infrastruktur fisik. Gitu loh. Ya. Kemudian biaya maintenance pasti akan lebih murah karena siapa yang melakukan maintenance? Ya orang sana. Ya. Kita nggak perlu tahu, Mas. Ya mungkin untuk memantau boleh lah buat monitoring kan sama kita sendiri, monitoring resource segala macam. Tapi yang bersih-bersih server di sana siapa? Ya orang sana. Yang ngurus masalah pendinginnya atau ventilasi udaranya siapa? Ya orang sana, kita nggak perlu tahu. Kan di materi sebelumnya sudah saya jelaskan kan ya. Ya, cleaning, masalah cleaning. Ya, itu kita nggak perlu dipikirkan lagi masalah cleaning. Perlu sih Pak buat bersihin komputer-komputer user, ya iya gitu ya. Kalau komputer-komputer di perusahaan, oke lah. Kalau misalkan masih ada perangkat-perangkat jaringan lokal misalkan, oke itu juga masuk ke proses cleaningnya juga. Tapi kan untuk server itu nggak perlu. Ya. Jadi biaya maintenance-nya bisa lebih rendah lagi. Kemudian biaya untuk upgrading. Ketika ada software itu butuh update, kita kan harus update, kalau misalkan yang fisik ya, kita kan harus update satu-satu. Ya. OS ini update, update tuh. Yang ini server yang kedua update, server yang ketiga update, server keempat update. Kan butuh biaya, butuh waktu. Tapi kalau misalkan di cloud, kita tinggal bisa otomatis update satu ke server, semuanya akan otomatis terupdate. Ya. Oke, itu kemudian eh, kapasitas execution dari server cloud-nya itu sangat tinggi. Ya, artinya semua apa ya masalah tenaga, maksudnya masalah power listrik, ya itu udahlah nggak usah dipikirin. Ya, itu semua pokoknya tanggung jawab mereka. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin biaya berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk bayar listrik server per bulan. Kan lumayan tuh berpikir ya, ngitung-ngitung biaya operasional eh, server itu kan, server fisik kan. Belum ngitung AC-nya, belum ngitung perangkat-perangkat jaringannya, belum lagi ngitung server-servernya. Itu butuh power yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian yang terakhir kapasitas penyimpanannya itu bisa sangat besar, tapi biayanya juga bisa sangat rendah. Ingat yang saya bilang tadi ya, hard disk 1 tera berapa sih? 600.000 taruhlah misalkan. Ya, kalau saya sewa, mungkin cuma 50.000 atau 100.000. Karena apa? Sesuai penggunaannya tadi. Kuncinya adalah sesuai penggunaan. Kalau penggunaan saya cuma saat itu saya sewa 1 tera, tapi penggunaannya itu cuma 100 giga misalkan, ya berarti harganya segitu. Ya, 60.000 harganya. Enggak ya? 6, 100, ya 100.000 lah taruhlah misalkan 100.000. Lebih murah. Tapi ingat sekali lagi sesuai pemakaian ya. Nah, ada keuntungan, pasti akan ada kelebihan. Tidak ada yang sempurna lah istilahnya ya. Di dunia ini. Sebagus-bagusnya teknologi, pasti akan ada keuntungannya, kerugiannya. Nah, ada beberapa kerugian dari cloud computing ini. Yang pertama itu adalah kita tidak akan bisa mengakses resource yang ada di cloud
tanpa ada koneksi jaringan internet. Makanya, ketika teman-teman fokus atau sudah fix ingin migrasi ke jaringan cloud, pastikan bahwa jaringan di perusahaan, jaringan internet di perusahaan itu harus terkoneksi terus ke internet. Karena kalau misalnya tidak ada ke internet, nggak koneksi, berarti komputer-komputer di dalam perusahaan itu nggak bisa menggunakan atau mengakses resource yang ada di cloud. Ya. Yang kedua, permasalahannya adalah low internet connectivity. Ya. Koneksi internet yang rendah, yang lemot, itu juga bisa mempengaruhi kinerja dari tugas-tugas kita dengan menggunakan cloud. Ya. Satu, tadi nggak ada internet, otomatis kita nggak bisa kerja. Yang kedua, ada internet tapi rendah kecepatannya, itu juga membuat kita jadi kendala untuk bekerja di sana. Jadi memang kalau menggunakan cloud, pastikan kita harus bisa menggunakan high speed buat amannya. Yang ketiga, nggak ada garansi masalah keamanan dan kerahasiaan data yang kita simpan di cloud. Ya, nggak ada garansinya. Karena di cloud itu sudah jaringan publik, sudah berada di jaringan publik, sudah ada di jaringan internet, otomatis semua orang itu dalam tanda kutip ya bisa mengakses data kita. Tinggal bagaimana penyedia layanan cloud tadi itu bisa mengamankan ya environment cloud-nya mereka. Nah, itu adalah beberapa kerugian yang memang saat ini ya itu yang ada di dalam cloud computing. Nah, tadi kita bahas tentang cloud computing. Nah, yang sekarang kita bahas yang namanya teknologi virtualisasi. Nah, ini beda, teman-teman. Jangan samakan ya antara cloud computing dengan virtualisasi. Ini sesuatu yang beda sekali. Ya. Nah, kalau virtualisasi, ini merupakan sebuah proses bagaimana kita membuat sesuatu yang akan dikonversi bentuknya atau yang akan divirtualisasikan menjadi sebuah versi, menjadi sebuah versi virtual. Jadi kita membangun sebuah server, tapi versinya adalah virtual. Yang namanya virtual kan kita nggak bisa pegang, nggak bisa rasakan gitu ya. Nggak bisa kita raba. Jadi bentuknya virtual aja. Ya, tapi itu bisa dibuat menyerupai bentuk aslinya. Ya, contohnya apa yang bisa kita virtualisasikan? Satu, kita bisa virtualisasikan sistem operasi. Ya. Gimana sih Pak pakai sistem operasi kan? Biasanya kan SO itu kan diinstal langsung di komputer kita. Baru kita bisa melakukan aktivitas di sana. Nah, ini tanpa perlu kita install di komputer kita. Maksudnya langsung ke komputernya gitu ya. Kita juga bisa menjalankan OS di atas OS. Tuh bayangin. Jadi kesannya OS yang di atasnya itu adalah virtualnya. Jadi saya base-nya misalkan pakai Windows 10. Ya, tapi saya bisa jalankan Kali Linux, saya bisa jalankan Parrot OS misalkan. Saya bisa jalankan Windows XP zaman dulu misalkan ya. Bisa. Yang kedua adalah sumber daya jaringan. Itu bisa kita virtualisasikan. Server bisa. Perangkat-perangkat penyimpanan bisa. Desktop bisa kita virtualisasikan. Nah, makanya virtualisasi itu merupakan sebuah teknik yang mengizinkan kita untuk melakukan sharing yang ada terhadap instan di perangkat keras. Jadi perangkat keras itu ada instan-instannya.
Nah, instan-instan inilah yang kita sharing. Apa itu instan-instan, Pak? Nah, teman-teman seharusnya sudah dapat ya materinya itu di arsitektur komputer. Harusnya ketika teman-teman belajar arsitektur komputer atau organisasi komputer, itu dapat tuh. Bahwa di setiap perangkat itu, di prosesor, RAM, eh, storage, ya, hard disk, kemudian perangkat-perangkat jaringan, itu pasti punya instannya. Biasanya akan punya lebih dari satu instan. Nah, ketika perangkat itu punya lebih dari satu instan, itu bisa kita share atau kita bisa buat virtualisasinya dengan cara melakukan membagi ya sharing instan-instan tersebut. Oke, nah itu konsep dari virtualisasinya. Nah, teman-teman lihat gambar yang di depan. Jadi bayangannya itu adalah satu komputer, satu perangkat keras atau satu perangkat fisik, di atasnya itu bisa kita install virtual perangkat-perangkat lainnya. Ya, hebatnya seperti itu. Ya, jadi kita punya perangkat fisik, ya. Nah, kemudian kita di atas, di dalamnya atau di atasnya itu kita bisa install berbagai macam aplikasi atau OS virtual lainnya. Jadi ibaratnya, ya, ini kan ada ini taruhlah misalkan satu komputer nih, nah komputer PC satu, ya. Nah, kita udah install, misalkan kita pakai OS Windows 10 nih, ya. Terus kita install lagi tools untuk melakukan VM-nya atau menginstalasi VM-nya. Ya, biasanya disebut dengan hypervisor. Nah, nanti semua perangkat-perangkat ini, misalkan kita istilahkan ini VM1 atau virtual mesin 1, ini VM2, ini VM3, dan seterusnya. Jadi VM1 saya install OS-nya pakai Kali Linux, VM2 saya install OS-nya pakai Ubuntu, VM3 saya pakai Windows 7, VM4 saya pakai Windows XP, dan seterusnya. Selama base-nya ini kuat, ya. Selama spek dari komputer host-nya itu kuat. Nah, ini saya bagi ada dua jenis ya, hardware virtualisasi ini. Jadi ada yang namanya mesin host, ada yang namanya mesin tamu atau guest mesin. Ya, guest mesin. Kalau host mesin itu berada di bawah, ya, atau mesin yang membuat virtual mesinnya. Kalau guest mesin itu adalah virtual mesin yang dihasilkan atau virtual mesin yang dibuat. Ya. Jadi ini host, ini adalah guest-nya. Ya. Nah, setiap VM dia punya spek-spek perangkat keras yang sudah kita define. Jadi kita share-nya di sini. Ya, VM1 misalkan pakai 1 GB RAM-nya. VM2 pakai 1 GB, VM3 pakai 4 GB. Dengan catatan, kalau kita total ini, jumlah itu kalau bisa jangan sampai lebih dari spek di perangkat hostnya. Kalau RAM-nya cuma 4 GB, iya jangan ngasih 5 GB buat VM1. Nggak akan ngangkat, gitu kan? Kapasitas maksimalnya juga 4 GB. Ya, seperti itu. Jadi ini, nah teman-teman bisa gunakan banyak sih sebenarnya tools-tools buat virtual machine ini. Biasanya yang terkenal itu adalah VMware. Ya kan? Nah, teman-teman bisa install tuh di laptop teman-teman. Atau di komputer rumah teman-teman semuanya. Ya, atau mau pakai VirtualBox, monggo silakan. Ya kurang lebih sama lah itu mah. Ya. Cuman vendornya aja yang berbeda. Oke, ini virtualisasi. Nah, syaratnya apa, Pak? Kalau misalkan kita ingin membuat virtualisasi ini, biasanya yang menjadi faktor penentu perangkat atau komputer kita itu support VM atau tidak, itu dilihat dari spek prosesornya.
ada prosesor yang tidak bisa mendukung virtualisasi. Nah, itu dia tidak akan bisa kita gunakan. Tapi rata-rata saat ini ya, kebanyakan prosesor yang sudah dibuat saat ini, tahun-tahun ini, atau 3 tahun ke belakang misalkan, itu semuanya rata-rata sudah mendukung virtualisasi. Ya, kalau prosesor-prosesor zaman dulu ya, zaman jebot kayak misalkan Pentium 3, misalkan Pentium 4, saya dulu punya Pentium 4. Bisa nggak itu? Perasaan saya pernah deh install enggak, di dual core nih. Ya, saya pertama kali install VM itu, nyoba VM itu di prosesor dual core. Itu udah bisa. Kalau Pentium 4 saya belum pernah nyoba. Ya. Nah, berikut ini ada beberapa jenis virtualisasi. Yang pertama ada yang namanya virtualisasi server atau server virtualization. Kemudian ada storage virtualization, ada operating system virtualization, dan juga ada hardware virtualization. Nah, sebenarnya sih masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Misalkan ada desktop virtualization, kemudian ada server virtualization, ya, ada network virtualization, dan lain-lainnya. Ya, dan penggunaannya juga beda-beda. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan load balancing misalkan, atau membagi server-server fisik menjadi beberapa server logic misalkan, nah biasanya kita menggunakan server virtualisasi. Nah, kalau misalkan untuk kebutuhan recovery atau backup data, nah biasanya kita menggunakan virtualisasi storage, ya, dan lain-lainnya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah gambar di depan seperti apa. Nah, bagaimana kalau misalkan virtualisasi itu berada di dalam cloud computing? Ya, ini yang sekarang lagi tren. Ya, jadi memanfaatkan teknologi virtualisasi dengan cloud computing. Ya. Nah, jadi kita bisa menawarkan, tujuan utamanya itu adalah, maksudnya tujuan utama dari virtualisasi itu adalah untuk menawarkan aplikasi-aplikasi yang kita buat, yang kita akan gunakan dengan standar versi, ya, bukan virtual versi lagi nih, ya, tapi sudah standar version, ya, versi standar kepada pengguna di dalam cloud. Ya, kalau virtualisasi kan masih virtual version ya tadi ya, di awal, di pertengahan tadi, di pembahasan awal virtualisasi itu kan kita, bentuk virtualisasi itu adalah yang nyata dibuat menjadi versi virtualnya. Nah, kalau misalkan kita gabungkan antara virtualisasi dengan cloud computing, maka yang nyata itu bentuknya ya hampir nyata, standar itulah. Ya, standar versinya itu. Ya. Nah, jadi bayangannya nanti kalau misalkan di dalam cloud itu akan bisa dibagi-bagi menjadi berbagai macam layanan. Contoh misalkan ada layanan aplikasi, ya, ada layanan email dan seterusnya. Ada layanan storage-nya, itu kita pisah misalkan. Dan kita gabung. Ya. Nah, teman-teman bisa coba klik lah link yang ada di depan ya. Saya kasih link di depan. Ya. Bagaimana jenis-jenis dari virtualisasi teknologi cloud computing ini. Jadi kenapa dibuat seperti dua ini Pak? Contohnya, ini contoh yang dibuat dua misalkan. Aplikasi sama storage dipisah. Supaya kalau misalkan kita bikin aplikasi web e-commerce nih misalkan. Ya kan? Kita tempel atau kita install di server application-nya atau layanan application-nya. Nah, nanti user-user itu akan terkoneksi ke situ. Ya. Akan terkoneksi ke sini. Ya kan? Jadi ketika mengakses misalkan Tokopedia, ya pasti akan mengaksesnya ke sini. Ya. Nah, storage itu nantinya kita akan gunakan, misalkan ada updating Tokopedia tadi misalkan. Ketika kita ingin mengupdate atau nge-patch aplikasi, kan nggak mungkin kita matiin dulu servernya. Ya kan nggak mungkin. Server harus tetap jalan. Orang harus tetap bisa mengakses Tokopedia. Nah, nanti kita akan patch. Ya, jadi
aplikasi yang ada di application-nya, di server application, itu akan kita coba hubungkan dengan yang ada di storage, ya. Kemudian proses patching-nya itu ada di storage-nya nanti. Kalau udah beres patching-nya, kita akan sinkronisasi ke server ininya. Ya, jadi kesannya user itu ngerasa, oh aplikasi ini nggak pernah down loh, aplikasi nggak pernah mati loh. Walaupun ada maintenance ya tetap jalan aja. Padahal di belakangnya gitu ya, sedang maintenance itu di belakang, ini mah tetap jalan. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh penggunaannya. Masih banyak lagi, misalkan, Pak saya ingin memisahkan data dengan aplikasi. Jadi orang pengen ngakses aplikasi ya langsung akses ke sini. Tapi kalau ngakses data ya ke sini ya silakan. Ya, tergantung dengan kebutuhannya. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau buat ngerilis software-software baru, nah biasanya orang sudah menggunakan virtualisasi cloud computing ini. Oke. Nah, inilah penjelasan atau yang bisa saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa di sini tentang teknologi virtualisasi dan juga cloud computing. Ya, dan saat ini sedang booming ya. Maksudnya bukan booming sih. Sedang ngetren lah. Ya, orang-orang sudah mulai migrasi tuh. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu kita akan menemukan tidak akan ada lagi ruang-ruang server. Mungkin ruang IT masih ada ya. Isinya buat monitoring jaringan misalkan. Jaringan lokal ya. Itu masih oke. Tapi kalau ruangan server mungkin sudah tidak ada lagi. Sudah based on cloud semua. Cuman ya tadi ya, kekurangannya adalah berhubungan dengan koneksi internet dan juga kecepatan koneksinya. Dan terakhir, tentang security-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya di materi keempat ini. Insya Allah kita akan kita akan bertemu lagi di pertemuan kelima dengan topik yang berbeda, dengan topik yang baru lagi. Tetap sehat semuanya buat teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, kalau ada pertanyaan, catat, dan juga nanti sampaikan ketika kita kuliah sinkron. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.